sahabat inspirator. Semangat bangkit. Jangan jadikan satu hal yang tidak kamu inginkan menjadi penyebab kegagalanmu. Bro, hidup adalah sebuah proses yang harus kita syukuri terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Karena hidup yang sebenarnya adalah sedang kamu jalani sekarang, di sini, saat ini. Tetapi karena ketidaksadaran kita dalam menjalani hidup, kita terlalu fokus dengan banyaknya keinginan tentang masa depan, banyaknya kekecewaan di masa lalu, sehingga kamu melupakan, bahkan tidak tahu cara menikmati hidup hari ini, sekarang, di sini, saat ini. Di saat kamu tertarik dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan sekelompok, maka kamu pun menaruh harapan kepada mereka. Dan jika apa yang kamu harapkan terpenuhi oleh mereka, kamu pun merasa senang, bangga, bahkan kamu sanjung, kamu puji bagi mereka yang kamu anggap bisa memenuhi harapanmu. Di saat setiap keinginanmu tercapai, kamu pun merasa sangat bahagia, bangga, bahkan kamu ceritakan kepada semua orang tentang pencapaianmu tersebut, yang tanpa sadar sebenarnya kamu telah melakukan kesombongan, perasaan yang termanifestasikan lewat pernyataanmu. Tetapi jika satu hal saja terjadi tidak sesuai harapanmu dan keinginanmu, kamu pun langsung tidak menyukainya, menjadikannya penyebab semua kegagalan yang kamu alami, baik rencanamu, idemu, upayamu, apapun itu. Lalu kamu pun terlena, fokus menganalisa, mencari-cari solusi untuk mengatasi satu hal yang kamu anggap sebagai penyebab kegagalanmu, sehingga kamu pun melupakan banyak hal lain yang sudah kamu capai. Bro, terkadang kita harus belajar dari alam untuk menaikkan level kesadaran diri kita dalam menerima proses perjalanan hidup, karena kita juga bagian dari alam semesta. Seorang petani yang memiliki kebun mangga begitu luas, dan pohon mangganya pun berbuah lebat. Suatu saat ketika ia hendak melihat-lihat kebun mangganya, berjalan sambil memantau dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dia pun merasa senang dan bahagia karena pohon-pohon mangganya berbuah lebat. Dia pun berpikir akan untung banyak ketika panen nanti. Sambil berjalan perlahan dan melihat di sekeliling kebun, tiba-tiba dia berhenti di satu pohon yang berbuah sangat lebat dan yang paling lebat. Sambil melihat ke atas pohon tersebut, dia lihat ada satu buah yang terlihat busuk. Dari pantauannya, dia pun berpikir satu buah ini bisa mengganggu buah yang lain, bisa menular atau merusak buah yang lain, pikirnya sejenak. Lalu dia pun mencari cara bagaimana menjatuhkan mangga tersebut agar tidak merusak yang lain. Akhirnya dia pun menemukan sebatang galah, lalu dia berusaha menjulurkan galah tersebut untuk mencapai mangga tersebut. Tapi tidak bisa, karena mangga itu terlalu tinggi dan di pucuk dari pohon tersebut. Yang ada, buah mangga yang lain justru berjatuhan akibat terkena galah tersebut. Lalu
Dia pun mencari cara lain untuk menjatuhkan mangga tersebut. Kemudian dia menemukan ketapel di gubuknya, lalu dia coba gunakan ketapel tersebut untuk menjatuhkan mangga itu. Tapi karena dia tidak mahir dalam menggunakan ketapel, justru mengenai mangga yang lain. Dan lagi-lagi mangga lain yang jatuh. Akhirnya dia pun berhenti, karena dilihatnya banyak mangga yang bagus jatuh ke bawah akibat salah sasaran ketapelnya. Kemudian dia berpikir lagi mencari cara bagaimana menjatuhkan buah mangga yang busuk itu. Tidak lama setelah itu, dia pun menemukan cara, yaitu memotong cabang dari buah mangga yang busuk itu. Lalu, dia pun mengambil parang yang ada di gubuknya. Di saat dia kembali ke pohon mangga yang akan dia tuju dari arah gubuknya, saat mengambil parang, dia pun berjalan santai sambil melihat, memantau mangga-mangganya yang berbuah lebat. Lalu tidak lama setelah itu, sampailah dia di pohon mangga yang dia tuju dan melihat banyak buah mangga yang sudah terjatuh, yang masih muda dan bagus, akibat ulah dia sendiri. Sejenak dia terdiam melihat mangga-mangga itu dan mulai muncul kesadarannya. Hanya gara-gara satu buah busuk, aku telah menjatuhkan mangga-mangga yang masih bagus, katanya dalam hati. Satu buah busuk telah membuatnya berburuk sangka, membuatnya serakah, dan akibatnya membuang mangga sia-sia. Padahal buahnya masih bagus dan punya potensi baik untuk dijual. Tapi karena tidak adanya rasa syukur, keegoan pun telah mendominasi pada dirinya, sehingga hilang kesadaran diri, tidak mampu lagi melihat kebenaran di sekelilingnya, bahwa pohon mangganya begitu banyak dan berbuah lebat. Bro, dari sini kita belajar, berhati-hatilah dalam melihat sesuatu, karena status, harta, kejayaan kita bisa melupakan kesadaran diri kita, hingga membuat kita lupa bersyukur dan sombong. Padahal banyak hal yang sudah kita capai. Maka berbahagialah dengan dirimu. Hidupmu sekarang, di sini, saat ini. Jangan ketidaksenanganmu terhadap sesuatu, terhadap seseorang ataupun kelompok, lalu kamu jadikan itu sebagai penyebab kegagalanmu, rencanamu, idemu, upayamu. Ingatlah, hidup tidak selalu sesuai dengan keinginanmu dan harapanmu. Meskipun kamu seseorang yang punya kompeten, punya wewenang, jangan jadikan itu sebagai arogansimu untuk menjatuhkan sesuatu atau seseorang hanya untuk mewujudkan keinginanmu. Karena bukan keinginanmu yang akan kamu dapatkan, tapi justru kamu bisa kehilangan sesuatu yang bernilai dalam hidupmu. Maka terimalah dengan ikhlas, tulus, dan bahagia apapun yang tidak kamu inginkan dan yang tidak kamu sukai. Karena dengan demikian, kamu telah memanifestasikan kebenaran Sang Pembenar, Tuhan semesta alam, Sang Maha Cinta, Maha Kasih dan Penyayang. Terima kasih.